Hai teman-teman, kembali ke video saya. Kali ini saya mau sharing mengenai goes di malam hari. Nah, buat teman-teman yang sering long ride bersama teman atau sendiri ataupun ikutan goes ultra, goes di malam hari merupakan menu yang kadang tidak bisa dihindari. Dan untuk ultra race itu boleh dibilang suatu keharusan karena kita mengejar COT. Nah, saya di sini mungkin mau share hal-hal lebih ke teknisnya ya, bukan ke persiapan non teknisnya, tapi apa sih yang kita bisa bawa dan siapkan di sepeda kita, peralatan apa saja sih, dan mana saja yang itu works better untuk goes di malam hari. Nah, tentu di goes malam hari itu saya di Indonesia, kita di Indonesia, mungkin dari sekitar jam 6 ya, jam 6 sore sampai mungkin besoknya jam 5 pagi. Itu kalau misalkan give and take ya, mulai matahari terbenam sampai kembali lagi terbit. Nah, itu diperlukan ketika kita mau goes terus di malam hari. Ketika kita goes ultra, tentu mengejar COT, kadang kita kuota atau target kilometer hari itu belum terpenuhi di siang hari, di sore hari. Jadi kita harus tambahkan tuh di malam hari. Nah, untuk terus goes kita perlu adanya lampu. Maka itu ketika kita mengikuti lomba ultra endurance seperti Petang Jawa, Lintang Flores, Audax, lampu adalah suatu keharusan. Lampu depan, lampu belakang. Nah, di sini saya mau share beberapa lampu yang saya pakai selama saya 2 tahun mengikuti ultra endurance, mulai dari Audax, Petang Jawa sampai Lintang Flores yang kemarin. Ini beberapa lampu yang saya sering pakai. Pertama, ini lampu utama saya yang saya always pakai sekarang. Ini Phoenix tipe BC26R. Ini sangat berguna. By the way, semua item yang saya akan tampilkan di sini itu tidak ada yang membayar saya untuk review ya. Ini hanya pengalaman pribadi saya. Jadi ini saya pakai karena saya percaya dan sudah saya buktikan di lapangan. Ini yang pertama, tadi ini BC26R dari Phoenix. Ini bentuk seperti ini, sangat solid ya. Ini ada indikatornya. Kalau hijau artinya dia masih penuh, kalau merah nanti dia ini. Jadi, nah, kelebihan dari lampu-lampu macam seperti Phoenix ini adalah dia bisa ganti baterai. Nah, di ultra endurance, di race yang kita mengharuskan kita untuk goes di malam hari untuk mengejar waktu, itu pentingnya adalah menggunakan baterai. Kalau bisa menggunakan baterai yang bisa diganti, karena ketika baterai itu habis kita tidak usah bawa lampu terlalu banyak gitu. Jadi kita tinggal ganti baterainya saja dengan fresh battery. Kebetulan ini Phoenix pakai 5000 mAh, cukup besar ya. Ini baterai yang rechargeable, tipenya 21700, jadi lumayan besar dan berat. Nah, ini sangat berguna. Nah, saya sendiri di Bentang Jawa saya menggunakan cat eye ya. Itu pertama kali saya ultra saya pakai cat eye, dan lampu ini sebenarnya center ya, namanya Too Wild. Saya beli di marketplace. Saya waktu itu pakai cat eye AMPP 500 kalau nggak salah. Nah, kenapa saya tidak menggunakan cat eye lagi? Karena dia pertama nggak bisa ganti baterai. Dia ketika sudah habis baterai, kita mau charge, karena dia nggak bisa ganti baterai ya, kita mau charge itu tidak bisa. Jadi tidak ada teknologi pass through namanya. Pass through adalah ketika kita ngecas, misalkan di sini, ini Too Wild, ini ada ya, kita cas pakai micro USB. Nah, kalau yang tadi si Phoenix ini pakai USB-C. Nah, saya lebih suka pakai USB-C semua karena saya nggak usah bawa kabel banyak. Nah, itu pass through ketika kita charge itu kita bisa pakai, jadi bisa tetap dipakai nyenterin jalan depan kita sambil di charge dengan power bank. Nah, jadi biasanya saya bawa power bank macam ini nih, lumayan gede ya. Sekarang udah banyak lebih kecil. Biasanya saya akan pakai, kemudian saya taruh ini. Nah, ini kan nyala nih, kita cas aja. Nah, itu masih bisa tetap dipakai sambil ngecas. Nah, oke dia. Nah, kalau yang cat eye nggak bisa. Jadi usahakan pastikan baterainya bisa diganti pertama. Kalaupun tidak bisa diganti, apakah dia lampunya bisa pass through, bisa dicas
dan bisa dipakai sekaligus. Nah, berapa lumens sih yang diperlukan gitu? Berapa lumens itu tergantung ya. Tapi kalau buat saya, golden rule-nya itu buat saya 400 sampai 800 ya lumens itu yang oke-nya. Tapi yang terpenting bukan lumens ya sebenarnya. Buat saya 400 sampai 600 lah itu sebenarnya udah cukup untuk menerangi jalan, terutama di Jawa ya, di malam hari. Yang terpenting adalah running time-nya. Berapa lama lampu tersebut atau satu baterai itu dihabiskan menggunakan lumens yang kita sering pakai, yaitu misalnya 600 lumens. Kebetulan yang BCR26R ini saya udah tes itu sekitar 7-8 jam, jadi sekitar 1,5 baterai lah kalau semalaman. Dan yang 2 watt ini sekitar waktu itu 5 jam ya, jadi sedikit lebih kurang. Karena ini bukan pakai baterai 21700, ini pakai baterai namanya 18650. Ini lebih kecil, ini bisa lebih gampang dibeli di macam ASKO, marketplace lebih banyak, dan lebih ringan juga ya ini. Nah, yang penting makanya bukan lumensnya, jadi jangan tertipu 1000 lumens, 1600 lumens, tapi biasanya 1600 lumens, 1000 lumens itu cuma tahan sejam, 2 jam, dan nggak kepake kalau kita ultra, karena habis 2 jam gelap dong, kita nggak bisa goes lagi. Yang penting kan kita bisa tetap goes, kita harus tetap bergerak di ultra endurance cycling yang dikejar COT. Nah, ini kalau misalkan Phoenix itu dia akan dikasih bracketnya, dan bracketnya macam kayak ini nih ya. Ini bukan bracketnya Phoenix ya, kalau ini bracketnya. Lampu saya satu lagi namanya Wuben nih, ini backup lampu saya bisa kayak ini. Nah, tapi saya nggak rekomen, ini biasanya buat taruh di handlebar. Biasanya ketika getar-getar dia akan cepat loose ya, saya nggak rekomen pakai ini. Nah, ini by the way ini salah satu yang saya pakai untuk backup. Jadi walaupun bisa ganti baterai, saya tetap bawa cadangan. Siapa tahu ini elektronik bisa fail, tetap bawa satu cadangan lagi. Kemarin di Tang Forest saya bawa cadangannya ini, walaupun saya hampir nggak pernah pakai. Saya pernah pakai di hari kedua cuman sekitar 1,5 jam, karena waktu itu saya kehabisan baterai ya. Saya malas ambil baterai, saya nyalain aja satu lagi ini. Ini Wuben B2, cukup oke, tapi saya masih lebih demen pakai yang Phoenix ini karena lebih ringkas dan lebih rigid ya, lebih oke lah buat saya. Ini tapi saya simpan buat backup. Ini juga pakai baterai 21700. Nah, review lampu-lampu ini pernah saya, ini 21700 ya, pernah saya posting di video saya, ada di atas dua ini, bisa lihat. Yang itu lebih teknikal. Jadi kalau tertarik bagaimana teknisnya lampu-lampu ini, itu bisa lihat di video saya. Nah, ini tadi bracketnya, saya lebih prefer pakai bracket yang dudukan di bawah cyclocom. Nah, itu seperti ini bentuknya nih. Kebetulan saya pakai stem zip ya, jadi zip itu ngeluarin juga buat cyclocom dan juga sekaligus buat dudukan GoPro. Jadi ada tuh bisa kita sangkutin buat ini, buat Phoenix ya. Nah, kalau nggak ada, ini juga bisa macamnya seperti ini. Ini waktu itu saya pakai di Bentang Jawa buat center to wild, jadi tinggal klak gitu aja tuh. Nah, ini saya kasih semacam lanyard tuh buat apa? Kalau gini kan dia nggak secure ya. Dia kena getaran kadang-kadang bisa longgar, bisa jatuh gitu. Jadi makanya saya akan sangkut pautkan saya ikat ke handlebar saya lilit supaya kayak ini dibuka, taruh di dalam handlebar. Nah, ini tapi saya udah jarang pakai. Ini saya pakai waktu Bentang Jawa. Ini universal ya, bisa disangkutin asal diameternya cocok buat senter apapun. Nah, seperti itu. Lagi-lagi untuk senter lampu depan baiknya jangan hanya terpaku pada lumens, karena lumens itu biasanya cuma 1 jam, 2 jam. Cek running time-nya berapa lama untuk 400 sampai 600 lumen. Apabila itu 6 sampai 8 jam itu sangat ideal. Nah, kemarin waktu Bentang Jawa saya tidak menggunakan headlamp, walaupun beberapa teman saya yang ikutan juga di Bentang Jawa pakai headlamp. Nah, karena saya merasa di penerangan di Jawa masih cukup mumpuni ya, beberapa kali mungkin lewat area-area yang hutan, tapi nggak sebanyak di luar Jawa. Jadi saya belum pakai headlamp waktu di Bentang Jawa kemarin. Saya hanya pakai center ini aja sama dua lampu depan, satu backup satu main. Tapi di Tang Forest kemarin saya pakai kemarin tipe Nightcore berapa ya, HC70 kalau salah ya. Nah, itu pertama kali saya pakai headlamp
Karena menurut saya beberapa banyak area di Flores kemarin itu sangat gelap sekali, nggak ada lampu penerangan, terutama di jalur utara. Banyak sekali yang saya harus terangi secara apa namanya lebih terang, nggak cuman jalanan saja tapi juga surroundingsnya. Jadi maka itu kemarin saya pakai headlamp. Nah, kesalahan saya pakai headlamp kemarin, headlamp nggak ada masalah, bisa ganti baterai juga, semua check all the boxes, semua kriteria saya itu masuk. Tapi kekurangan adalah dia rada berat, rada berat karena memakai baterai yang replaceable, rechargeable, tapi dia pakai tipe yang 21700 macam seperti ini yang besar ya. Nah, itu di kepala itu sedikit berat ya. Kemarin saya tes, wah kalau kelamaan saya pakai itu bisa kena yang namanya Schirmer's neck. Itu di suatu kondisi di mana kepala kita akan terus begini, nggak bisa naik lagi. Jadi kita menaikin nggak bisa gitu. Itu banyak sekali pesepeda yang ikutan ultra karena gitu, karena berhari-hari lehernya strain, otot lehernya capek gitu. Nah, pas kemarin saya coba, wah ini kalau saya pakai terus-terusan bisa capek, akhirnya saya lepas kalau nggak dipakai. Jadi cuma bracketnya aja, ketika malam hari baru saya pasang. Nah, itu sangat berguna ketika di malam hari lewatin rawa, lewatin apa namanya hutan ya yang banyak sekali di Flores Utara gitu. Untung saya pakai headlamp kemarin. Nah, kemarin itu 1600 lumens, tapi saya pakai cuma mungkin sekitar 800 lumens. Nah, saya bisa lebih tinggi nih 1000 lumens saya pakai juga. Karena apa? Karena saya tidak pakai selalu, bukan lampu utama. Saya lampu utama saya tetap pakai Phoenix ini. Nah, kemarin berat cuma 170 gram, tapi itu kerasa banget. Dan kelemahan satu lagi adalah Nightcore kemarin yang saya pakai. Lagi-lagi headlamp yang bagus, harganya juga cukup affordable, sekitar 600-700 ya. Udah dapat baterai. Ketika berkabut, ketika saya nanjak di area Ruteng, area Moni yang gelap, kemudian saya pakai headlamp, itu berkabut ya. Jadi pas saya nyalain, lampunya hanya putih. Dia akan mantul jadi seperti tembok, jadi saya cuma lihat kabut doang, nggak kelihatan ke depan, jadi sangat tidak terpakai di beberapa spot tertentu. Di pesisir itu sangat terpakai, di hutan-hutan yang mungkin tidak altitude tinggi itu sangat terpakai, tapi akhirnya itu ketika saya di Ruteng saya nggak kepake tuh headlampnya karena dia mantul kembali seperti tembok. Nah, akhirnya kemarin saya beli nih, saya belum tes nih, ini Phoenix HM65R /T versi 2. Ini katanya apa namanya gold standardnya untuk ultra trail runner dan juga ultra cyclist. Jadi sekarang saya mau coba, saya pakai. Ini nanti ini ada dua lampu. Lampu kuning dan lampu putih. Jadi ketika kuning saya bisa untuk ketika hujan, ketika foggy ya, berkabut masih bisa dipakai. Itu dari lampu depan. Bagi yang mau tanya mungkin bisa taruh di kolom komentar atau mungkin share kalian pakai lampu apa untuk keperluan long ride kalian atau ultra, bisa share di bawah ini biar kita saling discuss, saling bertukar pengalaman. Nah, selain lampu depan tentu kita harus diketahui oleh rider belakang baik kendaraan bermotor ataupun orang-orang sekitar kita. Nah, lampu belakang itu makanya sangat penting. Nah, saya pakai nggak yang fancy ya. Saya pakai merek Decathlon ini, BT Win nih. Saya udah pakai berkali-kali untuk long ride saya dan ultra, baik Bentang Jawa ataupun Lintang Flores kemarin. Audax juga saya pakai. Ini ada merah, ada putih, semua kepake. Dan harganya cuma murah, sangat murah. Saya beli bundle 3 itu 125.000. Jadi cukup oke ya. Nah, ini ada apa namanya? Bracketnya dikaretin, simple ya. Nah, biasanya saya akan bawa 3 lampu yang terpasang di sepeda, 2 terpasang di sepeda, 1 terpasang di helm. Jadi saya taruh bracketnya di sini, saya taruh. Nah, saya pakai di helm deh. Nah, ketika saya goes udah kayak pohon Natal. Ini banyak oke lah. Nah, kemarin karena di Lintang Flores panitia mengharuskan memakai lampu yang bisa diganti dengan baterai, akhirnya saya beli nih lampu dari Decathlon juga, harga sekitar nggak sampai 50.000 nggak salah. Ini juga sederhana tapi fungsional ya. Nah, ini bisa diganti baterainya pakai baterai kancing. Ini saya buka nih.
Nah ini, nah itu baterainya tuh. Ini pakai bukan CR2, pokoknya baterai kancing lah, saya lupa namanya. Saya lupa namanya. Nah, ada satu lagi kemarin tapi saya nggak sempat pakai karena kemarin saya nggak ketemu space-nya di seat post saya karena saya pakai saddleback. Ini yang merek Cat Eye. Nah, Cat Eye ini bisa diganti ininya apa namanya, baterainya. Lihat. Nah, ini pakai AAA. Nah, nyala. Katanya tahan 2 minggu sih satu baterai ini. Nggak tahu deh. Saya belum pakai. Ada satu hal yang saya tes, yaitu bracket untuk sebenarnya untuk GoPro ya, 2 ya. Nah, ini kemarin saya pasang nih seperti ini untuk 2 lampu saya. Kenapa saya pakai ini? Karena saya malas masukin di tas saya. Tas vest saya cukup penuh, saya nggak mau bawa banyak tas. Akhirnya saya taruh 2 lampu saya di bawah cyclocom. Sebenarnya nggak ideal karena jadi berat ya. Dan sampai hari pertama itu masih oke, tapi sebelum saya masuk hotel, saya melakukan kesalahan bodoh. Saya kondisi sudah capek, rada ngantuk. Saya menyandarkan sepeda saya di minimart dan jatuh. Dan dudukannya patah. Akhirnya ini nggak pakai, saya ganti bracket biasa, si Phoenix ini. Akhirnya yang ini masukin tas dan nggak terpakai. Jadi pelajarannya lah selalu tes teknologi, tools, gadget yang kamu pakai sebelum race. Kalau bisa seminggu atau 2 minggu sebelum race, agar tes ini oke gak atau enggak gitu. Jangan pas race. Ini saya selalu mengulangi kesalahan beberapa kali. Nah, kali ini saya ulangi di bagian bracket ini. Jadi jangan seperti saya. Nah, goes malam ini buat saya sangat penting. Dan saya juga masih mencoba mencari formula dan strategi yang tepat agar bisa lulus dengan baik di goes malam hari ini. Karena saya selalu lambat di goes malam karena ngantuk dan lain-lain. Tapi setidaknya dari segi teknis, dari lampu, sejauh ini saya merasa ini 90% cukup mumpuni lah. Saya cukup berhasil di tools lampu ini karena saya tidak ada masalah kehabisan energi lampu ataupun baterai dan lain-lain. Ini cukup oke yang saya lakukan selama ini dengan lampu. Buat teman-teman yang baru memulai atau mau mencoba ultra distance cycling, terutama multi days, saran saya adalah untuk membiasakan goes malam hari, mungkin bisa latihan di malam hari dan coba ikut event atau race yang ketemu malam. Contohnya seperti Audax. Saya sebelum ikutan bentang jauh, saya ikutan Audax 400 di Malang. Nah, kemarin videonya dari sini. Buat saya itu sangat berguna sekali karena jarak 400 km itu mau nggak mau kita akan goes di malam hari. Karena cut off time-nya cukup singkat. Kalau nggak salah Audax itu sekitar 27 jam ya 400 km itu. Jadi mau nggak mau, kalau lambat seperti saya pasti akan ketemu malam sampai pagi. Saya waktu itu finish 24-25 jam lah gitu. Jadi pertama kali saya goes semalam suntuk, nggak tidur, nggak masuk hotel, itu pertama kali. Jadi saya belajar banyak di situ. Pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman. Jadi saya sangat belajar banyak dari Audax 400 kemarin sebelum bentang Jawa. Belajar di event, kemudian lihat reaksi tubuh seperti apa, coba semua tes alat-alat, lampu-lampu yang dipakai, strategi saat mana hari seperti apa, karena setiap orang pasti beda-beda, ngantuknya juga beda-beda, capeknya juga beda-beda. Ada yang kuat banget gak tidur, ada yang juga seperti saya yang ngantukan mulu mulai dari jam 9 ya. Jadi beda-beda, itu semua harus dicoba dan apa yang bisa diperbaiki dan dilatih. Jadi saran saya mungkin itu buat teman-teman yang baru mau mencoba ultra. Good luck dan terima kasih. Jangan lupa komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa hype. Terima kasih.